Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali lagi untuk berjumpa di program Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita mau kembali datang dalam hadirat Tuhan, menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Karena kebaikan Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu datang dalam hadirat Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau awali pagi hari ini dengan beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami dan penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, glory, haleluya. Roh-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Roh-Mu melawat setiap hati, menjamah setiap hati, memulihkan, menyembuhkan. Haleluya, glory, haleluya.
terpujilah Tuhan, terpujilah Allahku. Haleluya, glory, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, dan penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau melawat setiap hati kami, memulihkan setiap hati kami. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang membuka hati kami, menyiapkan tanah hati yang terbaik dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sudah hampir mendekati hari-hari akhir di bulan April, dan kita telah bersama-sama belajar banyak hal tentang karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Karya penebusan yang telah menyelamatkan kita dan menebus segala dosa-dosa kita. Karya terbesar yang Kristus kerjakan untuk kita, manusia berdosa, yang seharusnya binasa karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Namun Kristus yang karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, telah merelakan dirinya untuk disalibkan ganti kita, agar kita yang berdosa beroleh hidup yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini izinkan saya untuk berbagi sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membaca firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat yang keempat sampai kelima, lalu kita loncat ke ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat keempat sampai kelima dan ayat yang ke-8, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya bagi kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, penebusan Kristus memiliki dua arti yang saling berkaitan. Yang pertama, di mana Tuhan sangat membenci dosa. Yang kedua, betapa besar kasih Kristus bagi kita. Ketika karya penebusan itu terjadi, ada dua hal yang Kristus ingin kita mengerti, bahwa Kristus benar-benar membenci dosa. Di mana ketika Kristus meminum cawan dosa-dosa kita, Tuhan benar-benar membenci, dan akhirnya Kristus disalibkan bagi kita. Di situ juga terpampang nyata bagaimana besarnya kasih Kristus yang rela menggantikan kita yang seharusnya disalibkan karena dosa-dosa kita. Tetapi karena penebusan yang Kristus lakukan, kita beroleh hidup yang baru. Karya penebusan yang Kristus telah lakukan di atas kayu salib membuktikan kepada kita betapa besarnya kasih Kristus kepada kita. Betapa besarnya kasih-Nya benar-benar terpampang nyata bagi kita. Meskipun kita tidak melihat secara langsung bagaimana Kristus disalibkan, namun kita dapat merasakan betapa besarnya kasih Kristus bagi kita. Mari kita ingat-ingat kembali betapa kasih Kristus begitu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi yang sekolah, bagi yang kuliah, bagi yang bekerja, bagi yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Mari kita ingat-ingat kembali betapa kasih Kristus yang telah Kristus curahkan bagi kita di dalam perjalanan kehidupan kita.
Bagaimana Kristus menolong kita di saat-saat getir dalam kehidupan kita. Di saat kita merasa sudah tidak ada lagi orang yang dapat kita andalkan. Tidak ada lagi orang-orang yang dapat kita percaya. Tidak ada lagi orang-orang di sekeliling kita. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, bahwa Kristus selalu ada bagi kita. Kristus selalu menunggu kita. Kristus sangat peduli dengan kita. Kristus sangat dapat diandalkan. Diandalkan bukan berarti kita hanya memanfaatkan atau menjadikan Kristus sebagai senjata terakhir kita, melainkan diandalkan karena memang hanya Kristuslah yang dapat kita andalkan. Kristus juga sangat-sangat dapat dipercaya Bapak Ibu Saudara. Ia yang rela merelakan nyawanya bagi kita. Kristus sangat layak untuk kita percayai. Dalam setiap keadaan hidup kita, mari kita terus mengingat kebaikan Kristus. Kebaikan Kristus tidak hanya ada di saat Kristus menolong kita. Bahkan ketika Kristus izinkan permasalahan boleh terjadi dalam kehidupan kita, di saat itu juga kasih Kristus dicurahkan bagi kita. Bisa jadi melalui permasalahan yang kita alami, melalui setiap proses yang kita alami, dari hal-hal itu, dari setiap masalah itu, masalah kecil yang kita alami, itu adalah cara Kristus untuk menghindarkan kita dari masalah yang lebih besar Bapak Ibu Saudara. Jadi curahan kasih Kristus tidak hanya terbatas ketika Kristus menolong kita, tetapi juga melalui berbagai proses yang Kristus izinkan boleh kita alami Bapak Ibu Saudara. Sama seperti pohon anggur, ketika seorang petani merawat pohon itu dengan baik, pastilah pohon anggur itu diperhatikannya dengan seksama, dipotongnya lah ranting-ranting yang sudah layu, dibersihkannya lah ranting-ranting yang sudah berbuah, agar semakin lebat buahnya. Ranting yang layu menggambarkan bagaimana perilaku buruk kita, bagaimana hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Kristus, hal-hal yang sering kita lakukan, hal-hal yang mendukakan hati Kristus. Maka Kristus memotong hal-hal tersebut. Ranting-ranting yang lain yang sebenarnya sudah bagus dalam kehidupan kita, Kristus tetap bersihkan agar semakin murni di hadapan Kristus, agar semakin lebat buah yang kita hasilkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika Kristus memotong dan memangkas ranting-ranting dalam kehidupan kita, saat itu kasih Kristus juga sangat nyata bagi hidup kita. Karena kasih-Nya yang besar, Kristus mau hidup kita semakin mengarah kepadanya. Semua ini, segala hal ini, semua kebaikan yang kita alami, semua hanya karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Karena kasih-Nya lah hidup kita menjadi baru dan berubah ke arah yang lebih baik. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu yang telah menebus hidup kami. Meskipun kami tidak melihat secara langsung bagaimana Kristus disalibkan, namun kami merasakan bahwa kasih Kristus senantiasa dicurahkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, dalam perjalanan hidup kami. Di saat ini maupun ke depannya kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarkan kasih-Mu yang terus tercurah dalam kehidupan kami, boleh kami ingat-ingat terus bahwa kasih Kristus benar-benar nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, menyertai kami, dan biarkan kasih yang Kristus curahkan bagi kami boleh kami curahkan kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian.
sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kiranya setiap firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk kita semua. Pagi hari ini saya akan informasikan kegiatan sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin setiap jam 5 sore, lalu hari Kamis ada latihan musik dan pujian setiap jam 6:30 malam, lalu hari Jumat ada menara doa kota di Hotel Haris lantai 16 setiap jam 6 sore. Lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex setiap jam 5:30 sore. Di Minggu pagi ada ibadah sekolah minggu setiap jam 7:30 pagi. Lalu hari Minggu sore kita akan berjumpa kembali di ibadah raya MCC setiap jam 5 sore. Demikian informasi sepekan MCC. Pagi hari ini kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dan kiranya kita selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Atas berkat Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami, dan kami bersyukur Tuhan hadir dalam hati kami. Pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dari pagi hingga malam hari nanti dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.